Ini kenapa 90% pendaftaran merek gagal, padahal ada trik simpelnya. Di video ini saya bakal info rahasianya step by step. Plus cara jitu hindari penolakan. Banyak yang bilang daftar merek bisa makan waktu bertahun-tahun dan ribet. Padahal sekarang cukup 6 bulan aja. Tapi kebanyakan orang malah salah langkah di awal. Yang pertama, pastikan barang atau jasa kamu harus tepat agar mudah penyesuaian kelas merek. Contoh, kalau kamu jualan pakaian, jangan hanya pilih pakaian aja, tapi spesifik pada jenis pakaiannya. Misalnya baju batik. Kedua, pastikan merekmu tidak mengandung unsur merek tidak dapat didaftar atau ditolak. Misalnya, merekmu tidak bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Merekmu tidak sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan atau jasa. Tidak memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan atau jasa yang sejenis. Tidak memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan atau jasa yang diproduksi. Memiliki daya pembeda dan atau tidak merupakan nama umum dan atau lambang milik umum. Karena hal-hal ini berakibat permohonan merekmu tidak dapat didaftar. Atau merek kamu mirip dengan merek pihak lain yang udah terdaftar, atau yang duluan daftar untuk barang atau jasa sejenis, atau mirip dengan merek terkenal, merekmu sama dengan nama indikasi geografis yang terdaftar, merekmu merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain tanpa ada persetujuan tertulis dari yang berhak. Merekmu merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang, atau simbol, atau emblem suatu negara atau lembaga nasional maupun internasional tanpa ada persetujuan, atau bahkan kamu dinilai sebagai pemohon merek yang beritikat tidak baik. Ini semua bisa berakibat merekmu ditolak oleh DJKI. Ketiga, kamu wajib memperhatikan semua persyaratan harus lengkap dan sesuai dengan yang ditentukan. Misalnya, merekmu sudah ada soft filenya dalam bentuk file .jpeg-nya yang ukurannya tidak lebih dari 5 MB. Kamu sudah menyediakan soft file tanda tanganmu, legalitasmu baik sebagai pemohon, badan hukum, ataupun perorangan. Dan pastikan kamu benar dalam setiap penginputannya. Jika terdapat kesalahan, maka permohonanmu bisa berakibat kurang syarat, atau bahkan bisa berdampak merekmu keliru tercantum di data permohonanmu. Satu langkah krusial terakhir yang tidak boleh kamu abaikan adalah monitoring status merekmu. Ini sangat penting banget agar kamu tahu perkembangan pendaftaran merekmu. Jika ada surat dari DJKI, misalnya pemberitahuan kurang syarat, adanya keberatan, usulan penolakan, maka kamu bisa segera menjawabnya. Karena surat-surat tersebut ada jangka waktu untuk menjawabnya. Kalau kamu telat menjawabnya, maka kamu tentu akan mengalami kerugian yang besar. Kalau kamu tidak ingin mengalami kerugian yang besar, kamu bisa kontak saya yang ada di link bio. Saya dengan senang hati akan membantumu terhindar dari kerugian yang akan kamu alami.